Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 14 Maret 2021, kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 3. Imamat pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Sabat dan Anda sekeluarga. Sabat dan Anda sekeluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata sabat itu artinya istirahat. Ini merupakan pengingat bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sabat itu juga kita perlukan di dalam kehidupan kita. Artinya kita memerlukan perhentian di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Sabat itu dimulai dari Jumat petang sampai Sabtu petang. Jumat petang sampai Sabtu petang. Itu mengingat ada firman Tuhan yang mengatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi orang Yahudi itu memulai hari itu petang. Jadi hari Sabat pun juga dimulai petang, yaitu Jumat petang ke Sabtu petang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang Yahudi biasa melakukan 3 kali ibadah pada hari Sabat. Ibadah yang pertama itu dilakukan pada Jumat petang. Nah, ini yang akan saya jelaskan sekarang. Ibadah yang kedua itu dilakukan Sabtu pagi. Itu sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Kemudian ibadah yang ketiga itu dilakukan pada Sabtu sore. Itu akan saya jelaskan di kemudian hari nanti kalau ada kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat ibadah Jumat petang. Ibadah Jumat petang itu dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Saya tegaskan, ibadah Jumat petang itu dilakukan di rumah masing-masing. Ibadah Jumat petang dimulai atau diawali dengan penyalaan lilin. Penyalaan lilin. Itu 2 lilin yang dinyalakan. Tetapi perhatikan bahwa penyalaan lilin harus dilakukan pada jam sebelum Sabat itu sendiri. Yaitu sekitar jam 17.42 atau 18 menit sebelum matahari terbenam. Kenapa? Karena kalau sudah matahari terbenam berarti sudah memasuki Sabat. Dan kalau sudah memasuki Sabat, itu aturannya tidak boleh menyalakan api. Jadi menyalakan lilin itu harus dilakukan sebelum matahari terbenam, sebelum Sabat itu mulai, yaitu sekitar jam 17.42. Kenapa 2 lilin yang dinyalakan? Karena mereka mengingat akan perintahnya, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada 2 perintah. Maka disimbolkan dengan 2 lilin. Nah, yang menyalakan lilin, 2 lilin ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan kemudian ibu rumah tangga setelah menyalakan lilin atau sambil menyalakan lilin, dia mengucap berkat. Mengucap berkat. Ucapan berkat di dalam bahasa Ibrani seperti ini.
Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Aser kitsanu bemits wotar wesi wanu lehat leek nersel sabat. Itu artinya, terpujilah engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan yang memerintahkan kami menyalakan lilin sabat. Itu yang melakukan atau yang mengucapkan adalah ibu rumah tangga. Kemudian memasuki ibadah di sabat itu sendiri. Dan kemudian ini dilakukan oleh bapak, oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu pertama-tama mengucapkan syukur atas anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di setiap perayaan itu ada anggur. Dan di sabat ini juga ada anggur. Karena buah anggur bagi mereka selalu menyimpulkan kesukaan. Nah, sementara cawan anggur ini diangkat, bapak atau kepala rumah tangga itu memimpin untuk pengucapan syukur atasnya. Nah, gini kalimatnya ya. Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Burai peree hagafen. Artinya, terpujilah engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan buah anggur. Kemudian acara selanjutnya adalah pengucapan syukur atas roti. Ada dua roti. Nah, dua roti ini menyimbolkan dua porsi mana. Kan mereka sebelum sabat mengambil mana yang turun dari langit, dari surga itu kan dua porsi. Karena di hari sabatnya kan tidak ada. Ya, jadi masing-masing orang itu kan mengambil dua porsi mana yang turun dari langit itu. Nah, itu disimbolkan dengan dua roti. Nah, dua roti ini sebelumnya ditutup dengan kain ya. Nah, kain tutup itu menyimbolkan embun. Ya, menyimbolkan embun. Dan kita tahu mana yang turun itu diliputi dengan embun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, roti itu disebut roti kalah, yaitu roti telur yang dikepang. Kalau pas ke sana, pas ikut tur ke sana, itu kalau berjalan pas hari Sabat, nah kita kan wisatawan, ya turis, jadi tidak terpengaruh dengan hari Sabat, jadi jalan begitu ya. Itu di pinggiran jalan itu banyak yang jual roti kalah. Banyak yang jual roti kalah, yaitu roti telur yang dikepang. Jadi ada dua roti yang menyimbolkan dua porsi mana yang diambil oleh orang Israel sebelum Sabat itu sendiri. Nah, diadakan pengucapan syukur oleh Bapak. Bapak mengucapkan syukur dengan kalimat demikian. Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Hamatsee lekem meen haaretz. Artinya, terpujilah engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan roti dari bumi ini. Itu pengucapan syukur yang diucapkan oleh Bapak. Kemudian roti itu dibelah-belah. Roti itu dibelah-belah lalu dibagikan kepada anggota keluarga sambil mengucapkan Sabat Shalom. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Diberikan kepada anggota keluarga. Sebelum acara makan roti itu dimulai, ada ucapan syukur ya yang lain yang diberikan atau diucapkan oleh ayah untuk anak-anaknya, atau ya bisa dikatakan berkat ya, ucapan berkat. Jadi sebelum makan roti itu, seorang ayah kepala rumah tangga itu mengucapkan syukur atau mengucapkan berkat
bagi anak-anaknya. Nah, untuk anak laki-laki yang pertama itu ya, anak laki-laki itu ditumpangi tangan, kemudian seorang ayah itu mengucapkan berkat bagi anak itu. Dikatakan demikian, Yesimka Elohim ke Efraim wa ke Menaseh. Artinya, kiranya Tuhan membuat engkau menjadi seperti Efraim dan Manase. Itu diambil dari Kejadian 48 ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa baca berkat itu. Kemudian berkat juga diberikan atau ucapan syukur juga diberikan bagi anak perempuan. Ayah akan menumpangkan tangannya kepada anak perempuan dan kemudian berkata, Yesimek Elohim ke Sarah, Rivka, Rachel, Leah. Artinya, kiranya Tuhan membuat engkau menjadi seperti Sarah, Ribka, Rachel, dan Leah. Bapak Ibu, keempat perempuan ini bagi bangsa Israel ini yang sangat menonjol ya. Menjadi orang-orang yang terberkati. Itu pandangan orang Israel terhadap Sarah, Ribka, Rachel, dan Leah. Nah, berkat sudah diucapkan bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Bagaimana dengan istri? Istri bahasa Jawanya Mary dong ya. Iri kalau tidak diberkati. Nah, suami ini akan memberkati istrinya. Dia kemudian membacakan Aisyet KYL. Aisyet KYL itu adalah istri yang cakap dari kitab Amsal. Kan ya? Istri yang cakap dari kitab Amsal. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Itu diucapkan oleh seorang suami kepada atau bagi istrinya. Bapak Ibu, setelah berkat-berkat itu disampaikan oleh seorang ayah atau kepala keluarga, lalu mereka makan roti itu. Roti kalah yang sudah dibagi-bagi itu. Mereka makan roti itu. Dan setelah selesai makan roti, mereka kemudian menyanyi. Dan setelah menyanyi, mereka doa penutup. Itu juga dalam bahasa Ibrani. Demikian rangkaian dari acara Sabat yang dilakukan Jumat petang di rumah masing-masing. Saya ringkaskan. Ada penyalaan lilin oleh ibu rumah tangga. Ada pengucapan syukur atas anggur oleh kepala rumah tangga. Ada pengucapan syukur atas roti kalah oleh kepala rumah tangga. Roti dibelah, diberikan kepada anggota keluarga sambil mengucap Sabat Salam. Lalu ayah akan memberkati anak laki-laki dan juga akan memberkati anak perempuan dan mengucapkan berkat juga dengan membaca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 bagi istrinya. Setelah itu makan roti dan mereka menutupnya dengan menyanyi dan doa penutup dalam bahasa Ibrani. Ringkas tetapi mengandung makna yang dalam. Bagi kita, apa maknanya? Apa maknanya Sabat yang sudah dilakukan itu? Atau ibadah Sabat yang sudah dilakukan itu? Pertama, pernahkah kita berpikir bahwa Sabat itu disediakan untuk kita bisa beribadah di dalam dan bersama keluarga? Bukan hanya beribadah di gereja bersama dengan saudara seiman. Bukan hanya itu. Pernahkah Anda berpikir itu? Pernahkah Anda berpikir bahwa Sabat disediakan untuk Anda dan keluarga Anda? Untuk bisa beribadah di dalam dan bersama anggota keluarga. Pernah berpikir seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu penting di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan menciptakan Sabat? Mengapa ada peraturan Sabat? Karena itu disediakan bagi Anda dan saya untuk bisa beribadah dengan anggota keluarga.
Ini penting Bapak Ibu. Karena Senin bagi kita Senin ya sampai dengan Jumat itu hari kerja, itu kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk untuk menjalankan aktivitas bahkan sampai Sabtu bagi kita ya. Kalau bagi orang Yahudi tidak bisa, Sabtu itu sudah Sabat. Itu terlalu sibuk kita. Maka Sabat disediakan bagi Anda dan saya untuk bisa beribadah di dalam dan bersama keluarga. Yang kedua, pernahkah kita berpikir bahwa Sabat itu adalah waktu di mana kita saling memberkati atau mendoakan secara khusus tentunya dengan anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu, seorang suami atau kepala rumah tangga kesempatan untuk mengucapkan berkat bagi anak-anaknya dan juga bagi istrinya. Ibu rumah tangga kesempatan untuk mendoakan, berdoa bagi suami dan anak-anak. Demikian anak-anak mengucapkan doa untuk orang tua mereka. Pernahkah kita berpikir bahwa Sabat itu kesempatan bagi kita untuk memberkati dan saling mendoakan di dalam keluarga kita? Pernahkah itu terpikir? Bapak Ibu, sekali lagi kita terlalu sibuk untuk memikirkan itu. Oleh sebab itu Sabat itu disediakan bagi Anda dan saya untuk saling memberkati satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Kemudian yang ketiga, mari kita mulai berpikir, mulai berencana, dan kemudian bertindak untuk memanfaatkan Sabat sebagai kesempatan untuk membangun hubungan keluarga kita dengan Tuhan dan membangun hubungan antar anggota keluarga. Bapak Ibu, kalau hari-hari kerja, seorang ayah kerja, pergi pagi pulang malam, anaknya kuliah, pulang sudah tidak ketemu karena orang tua sudah istirahat, anak baru pulang, tidak ketemu. Itu tiap hari betapa sibuknya Anda untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, Sabat itu disediakan bagi Anda. Mari kita rencanakan. Mari kita mulai berpikir dan rencanakan dan mulai lakukan bahwa Sabat itu untuk membangun hubungan keluarga kita dengan Tuhan dan membangun hubungan antar anggota keluarga. Kalau Sabat dimanfaatkan secara demikian, maka keluarga Anda akan menjadi keluarga yang kokoh kuat. Kokoh kuat, hubungannya kuat. Hubungan dengan Tuhan kuat, hubungan suami istri kuat, hubungan orang tua kuat, hubungan kakak adik kuat. Menjadi kokoh keluarga Anda. Apakah Anda tidak mau itu? Saya yakin pasti Anda mau. Oleh sebab itu mari kita mulai berpikir, berencana dan lakukan tindakan untuk memanfaatkan Sabat sebagai kesempatan untuk membangun hubungan keluarga kita dengan Tuhan dan hubungan antar anggota keluarga. Maka keluarga Anda akan kokoh, mengalahkan setiap godaan yang akan mencerai-beraikan anggota keluarga. Karena hubungan Anda dengan Tuhan kuat, hubungan keluarga Anda dengan Tuhan kuat, dan hubungan Anda dengan keluarga, antar anggota keluarga juga kuat. Kokoh menjadi keluarga yang terberkati dan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar tentang Sabat. Biarlah kami boleh memanfaatkan Sabat untuk membangun keluarga kami, membangun hubungan keluarga kami dengan Engkau ya Bapa, dan membangun hubungan antar anggota keluarga kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa